Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengoperasian unit ekskavator CLG 922E. Oke, perkenalkan saya Farhan Ardiana dari kelas mesin perancangan 4F Liugong dengan NIM 23023111083. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk mengoperasikan suatu unit ataupun kendaraan itu ada tahap-tahapan, dan tahapan umumnya itu kurang lebih ada 3. Yang pertama ada pre-operasional, kemudian yang kedua ada operasional, dan terakhir ada post operasional. Nah, untuk yang pertama yaitu pre-operasional adalah kegiatan yang dilakukan sebelum kita mengoperasikan suatu unit. Nah, di sini kita akan melakukan inspeksi atau checking unit secara menyeluruh dengan visual. Yang pertama adalah kita melakukan pemeriksaan awal, antara lain mengecek kondisi bahan bakar dan juga oil level pada mesin. Lalu lanjut ke pemeriksaan air radiator, pemeriksaan kondisi hidrolik, oil level hidrolik juga kita periksa, kemudian tekanan angin jika pada unit menggunakan ban. Lalu kita cek level coolant-nya atau kondisi coolant-nya juga, apakah dia masih bagus atau tidak atau perlu diganti. Lalu kita memastikan bahwa keseluruhan unit itu dalam keadaan yang bagus. Kita mulai cek inspeksi dari bucket, kemudian menuju ke armnya, ke boomnya juga. Lalu kita cek apakah undercarriage-nya itu masih stabil atau tidak, dan juga cek crawlernya, kemudian cek counterweight juga. Nah, lalu kita memastikan bahwa tidak ada kebocoran pada selang hidroliknya, entah itu selang dari arm, kemudian selang ke boom, dan lain sebagainya. Kita memastikan agar tidak ada kebocoran pada selangnya. Lalu memastikan bahwa tidak ada yang kendor, serta tidak ada bagian yang aus pada crawler ya, dan juga bucket. Lalu kita terakhir adalah melakukan pemeriksaan kebersihan kabin operator dan juga memastikan semua instrumen berfungsi, mulai dari penerangan atau lampu-lampu, lampu utama, lampu rem, dan juga lampu emergensi. Lanjut ke wiper dan juga AC serta sistem startingnya. Oke, lanjut ke operasional. Nah, ketika kita melakukan operasional unit ekskavator, kita harus memastikan bahwa kita mengenali fungsi tuasnya. Nah, untuk fungsi tuas sendiri antara lain adalah yang pertama ada tuas kiri yang berfungsi untuk swing atau gerakan berputar si ekskavator ini, dan berputar itu secara 360 derajat, serta untuk menaik turunkan boom. Lalu lanjut yang ada di tuas kanan yang berfungsi untuk membuka dan menutup bucket, lalu juga berfungsi untuk menggerakkan si armnya. Dan terakhir adalah pedal atau travel lever. Nah, ini biasanya posisinya itu ada di tengah dan ada di bawah, yang berfungsi untuk akselerasi gerak maju dan mundur si ekskavator, dan juga berfungsi untuk belok kanan dan kiri. Oke, lanjut ke penggalian atau pemindahan. Nah, untuk pengangkutan, penggalian dan pemindahan material, kita wajib memperhatikan SOP dan juga sudut yang aman. Nah, untuk sudut yang aman dan optimal itu kurang lebih ada di sudut 45 derajat si bucketnya ini, dan juga di sudut maksimal itu ada di 60 derajat. Nah, yang harus kita perhatikan adalah muatan atau material yang ada di bucket itu tidak melebihi kapasitas si bucket atau overload. Lalu lanjut, kita menghindari gerakan mendadak. Kenapa ini penting? Karena untuk memastikan faktor keselamatan juga, apakah di sebelah kiri dan kanan ekskavatornya ada teman kerja kita atau ada unit lain, dan juga untuk menjaga keamanan si ekskavator yang ini juga. Kemudian bekerja dengan halus dan juga terkontrol. Lalu posisi galian atau buangan material jangan terlalu tinggi, karena kalau misalkan ketinggian itu dapat menghambat pergerakan si bucket dan juga armnya.
Oke, terakhir adalah post operasional. Nah, ini adalah kegiatan setelah kita melakukan kegiatan operasional. Nah, untuk post operasional sendiri ini adalah setelah kita selesai menggunakan unit, kita memposisikan bucket di tanah. Kenapa? Karena untuk sebagai rem alami juga si ekskavatornya, dan untuk faktor keselamatan yang dimana jika unit diparkirkan secara rapih tapi bucketnya masih menghadap ke atas, itu dikhawatirkan jika ada kesalahan pada unitnya itu bucket terjatuh dan menimpa yang ada di bawahnya. Lalu lanjut ke mematikan mesin setelah idle beberapa menit untuk pendinginan. Nah, untuk idle menit pendinginannya ini kurang lebih ada di 5 menit sebelum kita mematikan stop kontaknya. Lalu lanjut cabut kunci dan melakukan pemeriksaan akhir seperti cek visual juga apakah ada pengurangan pada olinya, kemudian kebersihan kabinnya, dan juga mengecek unit apakah ada kerusakan atau aus. Nah, yang terakhir adalah membersihkan kabin sebelum turun demi faktor kenyamanan dan juga keamanan kita atau mungkin operator yang lain. Oke, kurang lebih sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.